Inilah kisah Perang Padri yang akan diperankan oleh siswa kelas 4B. Selamat menyaksikan. Sumatera Barat, awal abad ke-19, tanah Minangkabau bergejolak. Kaum Padri yang baru kembali dari Mekah mendapati masyarakatnya jauh dari syariat Islam. Perjudian, sabung ayam, dan mabuk-mabukan merajalela, bahkan di kalangan bangsawan. Cukup, sampai kapan Minangkabau ini dikotori oleh maksiat? Ada yang bertentangan dengan agama harus dihentikan. Setiap hari tanah ini menangis melihat kemungkaran yang kalian sebut sebagai tradisi. Panjang sekali kau pasaman. Ini adalah ada turun-temurun dari nenek moyang kami sejak zaman nenek moyang dulu. Dan kau atur hidup kami dengan aturan baru dari tanah Arab yang kau mau itu. Jika adat merusak moral bangsa, jika adat membiarkan anak kemenakan kami hancur karena judi dan Arab, maka adat itu harus diluruskan. Kami tidak akan tinggal diam melihat kemungkaran ini merusak generasi kita. Diam kalian semua. Aku adalah Raja Pagariu, pemegang dalam tertinggi di tanah ini. Aku tidak akan membiarkan kekuasaanku dilanggar oleh kelompok juga putih kalian yang merasa sedih. Kenapa? Siapa baginda siapapun yang mencari negara akan berhadapan dengan dengan yang kami. Dengarlah saudaraku kaum adat. Kami datang bukan untuk menghancurkan adat Minang yang luhur, melainkan membersihkannya dari noda hitam. Adat Basandi syarat Basandi kitabullah. Mengapa kita harus saling menghunus pedang pada saudara? Retorika yang manis Imam Bojong, tapi pas kamu sudah membakar kampung-kampung kami, kalian yang memulai genderang perang ini, dan kami tidak akan pernah tunduk. Perang saudara pecah pada tahun 1803. Kaum adat yang semakin terdesak oleh kekuatan taktis kaum Padri akhirnya mengambil keputusan fatal, menoleh kepada Hindia Belanda, sebuah celah politik yang memang sudah lama ditunggu-tunggu oleh penjajah. Selamat siang, Yang Mulia Sultan yang Agung. Kami mendengar kabar buruk. Tampaknya Anda sedang mengalami kesulitan besar menghadapi orang-orang berbaju putih itu. Kolonel Elaut, mereka ingin merebut tanah, meruntuhkan istana dan menghapus tradisi kami. Kami punya apa yang Anda butuhkan, Sultan? Kami punya senapan mesin, meriam modern, dan pasukan terlatih. Tapi tentu saja tidak ada bantuan yang gratis. Tanda tangan di surat perjanjian persahabatan ini dulu. Saya akan kendali wilayah pedalaman dan hak dagang kopi kepada company. Apakah ini keputusan yang benar, Datuk? Haruskah kita menyerahkan tanah leluhur pada orang asing? Ini seperti membawa serigala ke dalam rumah sendiri. Lalu, apa pilihan kita, Datuk Bandaro? Katanya sudah di depan gerbang. Jika kita tidak bekerja sama dengan Belanda, hari ini juga keputusan kita akan runtuh. Jangan ragu, Sultan. Pikirkan mahkota Anda. Pikirkan masa depan Pagariu. Tanda tangani atau biarkan jubah putih itu membakar habis istanamu. Good, very good. Pilihan yang cerdas, Yang Mulia. Kapten Mayor Kocius, siapkan meriam. Saatnya menghancurkan kaum fanatik itu hingga ke akar-akarnya. Siap, Kolonel. Demi kejayaan aku, demi kejayaan Ratu dan Kerajaan Belanda. Kaum Padri dan kaum adat sama-sama kocar kacir dan terluka.
Tentara Belanda menembaki kedua kubu secara brutal tanpa pandang bulu. Topeng ramah Belanda runtuh seketika. Mereka berkhianat. Mereka tidak hanya menyerang kaum Padri, tetapi juga menindas kaum adat yang meminta bantuan mereka. Istana Pagramuyung dibakar habis. Sadar bahwa mereka telah diadu domba, akhirnya kaum adat dan Padri bersatu. Berdirilah saudaraku, pegang tanganku. Ya, jangan biarkan kafir-kafir itu menginjak dan merembut tanah pertiwi kita. Maafkan kami, kebodohan kami telah membawa musuh sejati ke rumah ini. Kami mengkhianati saudara sendiri demi ego yang tanah. Ya, mari hentikan pertikaian ini. Lihat ke sekeliling kita. Darah yang mengalir di tanah ini adalah darah Minang, bukan darah Belanda. Kami buta, tuanku. Kami salah. Istana kami hancur. Rakyat kami dijajah oleh mereka yang kami sebut sekutu. Hari ini di bawah langit Minangkabau, saksikanlah, tidak ada lagi faksi kaum Padri, tidak ada lagi faksi kaum adat. Kita adalah satu darah, satu tanah air, satu perjuangan. Musuh kita hanya satu, Belanda. Benar, kita telah diadu domba. Mulai hari ini, mari bersatu. Kaum Padri dan rakyat bersatu membentuk satu barisan barikade pertahanan yang kokoh menghadapi Belanda. Redam, Seh. Sialan, mengapa mereka jadi jauh lebih kuat setelah bersatu? Benteng Bonjol ini terlalu tangguh. Gunakan strategi benteng Stelsel, kepung seluruh penjuru, putus total jalur logistik makanan air mereka. Biarkan mereka mati kapal dalam. Terus gabung mereka agar kembali strategi. Pertempuran semakin sengit, rakyat Minang terdesak. Wahai pasukanku, saudaraku, kaum adat dan Padri, ingatlah, sholatlah sebelum kita disolatkan. Jika tubuh kita harus gugur dan terkubur di tanah ini hari ini, biarlah darah kita menjadi pupuk yang menyembuhkan rasa cinta tanah air di dada anak cucu kita kelak. Allahu Akbar. Meski semangat berkobar-kobar, namun pejuang gugur satu persatu. Karena taktik pengepungan yang kejam, pasukan Belanda akhirnya berhasil mengelilingi dan mengunci gerakan Imam Bonjol. Perang ini sudah berakhir, Imam Bonjol. Pasukanmu habis, bentengmu runtuh. Menyerahlah secara terhormat, atau kami eksekusi kamu di sini. Isiku mungkin bisa kau tangkap. Tubuh rentan ini mungkin bisa kau rantai dan kau buang jauh dari tanah kelahiranku. Tapi ingatlah kata-kataku, semangat perlawanan dan persatuan rakyat Minangkabau yang telah menyatu tidak akan pernah bisa kau penjarakan. Tahun 1837, Benteng Bonjol akhirnya runtuh setelah bertahun-tahun dikepung. Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kemudian dibuang ke berbagai daerah hingga wafat di Manado. Namun, perang Padri meninggalkan warisan sejarah yang Abadi. Persatuan antara agama dan adat adalah kekuatan terbesar. Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Dari Minangkabau untuk kemerdekaan Indonesia. Di bawah
pertemu sama menyembah kedua Siria Jotinang